Anda mengkritik Reinhard Bonnke, Benny Hinn, Reinhard Bonnke 70 juta sudah dibawa kepada Yesus, 70 juta. Sementara saya lihat gereja Anda jemaatnya nggak berubah, jangankan 70, mungkin hanya satu orang pun Anda tidak bisa mengkristenkan satu orang saja. Oke, ya para pendeta-pendeta Protestan atau pendeta Injili, coba. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jumpa lagi bersama saya Patris Mitolukau di sini. Dan di video kali ini, saudara, saya mau membantah pendeta Luga Tambunan yang membuat sebuah video di mana dia mendiskreditkan pendeta-pendeta Protestan dengan mengatakan bahwa pendeta-pendeta Protestan tidak memiliki buah penginjilan, yaitu banyak orang bertobat. Kita akan membantah setiap statement dalam videonya. Dan sebelumnya saudara, saya harap saudara itu bisa mengerti bahwa saya hanyalah menanggapi videonya, membantah argumennya. Dia yang memulai mengeluarkan kata-kata. Jadi kalau saudara mau mengatakan saya ini membuat perpecahan apa segala macam, nanti dulu, katakan dulu sama dia ya. Biarlah dia yang bisa sadar bahwa dirinya membuat perpecahan. Dan jujur saya melihat orang ini hanya ngawur, bicara tanpa pengetahuan Alkitab, tanpa pengetahuan sejarah, saudara ya. Dia hanya menebarkan kebencian, dan cara bicaranya juga penuh dengan keangkuhan yang bodoh ya. Saya tidak menyerang pribadinya, tapi saya menyerang argumentasinya, kebodohannya, kedunguannya, saudara ya. Nah, saya bukan orang pintar juga, tapi gimana ya, setidaknya saya tidak menunjukkan kebodohan saya seperti dia menunjukkan kebodohannya. Oke? Jadi mari kita mulai dengan statement pertama. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Kembali lagi dengan saya di Luga Tambunan di King of King TV channel. Malam hari yang indah ini saya ingin membahas satu tema yang akan mendobrak gereja-gereja ya. Kita boleh mengaku pendeta, kita boleh mengaku penginjil, tapi harus juga memiliki buah. Buahnya itu pertobatan jiwa-jiwa ya. Pendeta yang diurapi ya, seperti Reinhard Bonnke, dia mendapat penglihatan, dia melihat Tuhan Yesus. Para pendoa-pendoa syafatnya melihat malaikat. Dan banyak para pendeta-pendeta reform yang menolak akan penglihatan. Mana ada Tuhan Yesus menampakkan diri ya kan. Tapi faktanya, buahnya apa saudara-saudara? Reinhard Bonnke memenangkan 70 juta orang terima Yesus di Afrika. 70 juta orang terima Yesus di Afrika. Jadi ada buahnya, buah-buah jiwa yang menerima Yesus. Nah, sementara pendeta-pendeta yang menolak penglihatan, menolak mujizat. Aduh, di kampung saya itu ada satu orang namanya Pak Haji ya. Itu sudah cuma hanya beberapa orang saja muslim di situ. Tetapi saudara, sudah berabad-abad, bukan berabad-abad ya, sudah puluhan tahun, 30 tahun bahkan, belum juga tuh bertobat satu orang. Padahal di situ adalah mayoritas Kristen ya, di tanah Batak. Jadi Yesus berkata, barang siapa yang tidak menghasilkan buah, dia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, boleh-boleh saja Anda mengaku. Dalam statement pertama ini, saudara, saya menulis semua di sini ya, di buku saya. Dia mengatakan bahwa pendeta harus memiliki buah, dan buah itu sama dengan pertobatan jiwa-jiwa. Lalu ia mengambil sampel dari pendeta Bonnke yang mempertobatkan 70 juta jiwa katanya ya, di Afrika. Lalu dia mencomot Lukas 3 ayat 9 untuk menopang statementnya. Saudara, Lukas 3 ayat 9 ini ada dalam konteks Yohanes Pembaptis yang hendak membaptiskan orang-orang Yahudi dalam rangka penyambutan Mesias seperti dalam nubuatan Yesaya, saudara ya. Dan ada dua kegilaan kebodohan yang dibuat oleh pendeta Luga dalam statement ini. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Lukas 3 ayat 9 itu
adalah perkataan Yesus ya. Yesus berkata, barang siapa yang tidak menghasilkan buah, dia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Padahal itu bukan perkataan Yesus. Itu adalah perkataan Yohanes Pembaptis ya. Jadi dari yang pertama ini dia sudah salah ya, sudah salah besar dalam memberikan ayat. Yang kedua, dia mengatakan bahwa buah adalah tentang banyak orang masuk Kristen ya. Padahal buah dalam ayat ini itu bukan tentang banyaknya orang bertobat, tapi buah pertobatan yang dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Mari kita baca Lukas 3 ayat 10 dan 11, saudara. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia perbuat juga demikian." Jadi saudara, kata buah dalam Lukas 3 ayat 9 itu bukan tentang banyaknya orang yang bertobat, tapi tentang bagaimana buah pertobatan mereka ialah hidup dalam kasih, pendeta. Oke, aduh pendeta ini bagaimana ini pendeta pakai ayat tidak tahu konteks, saudara-saudara. Statement yang kedua. Anda mengkritik Reinhard Bonnke, Benny Hinn. Reinhard Bonnke 70 juta sudah dibawa kepada Yesus, 70 juta. Sementara saya lihat gereja Anda, jemaatnya nggak berubah. Jangankan 70, mungkin hanya 1 orang pun Anda tidak bisa mengkristenkan 1 orang saja. Karena kalau tidak ada kuasa roh. Dia mengatakan bahwa pendeta Bonnke memenangkan 70 juta jiwa ya. Wah, nggak salah pendeta. Saudara, pendeta Bonnke itu bikin KKR terbesar di Afrika tahun 1967 ya. Pendeta, kau tidak tahu, Afrika sudah Kristen itu oleh George Smith semenjak tahun 1737. Ia mendirikan misi Protestan pertama kali di sana dengan nama Moravian Brethren ya. Perjuangan penginjilan oleh gereja reformasi sudah terjadi dan sudah memenangkan ratusan miliaran jiwa terhitung bersama dengan orang-orang yang sudah lahir mati semenjak tahun 1737 itu. Jadi, kekristenan sudah masuk di Afrika itu oleh para penginjil Protestan dari semenjak tahun 1700-an ya saudara. Bonnke baru masuk tahun 1900-an. Orang-orang sudah pada Kristen, jadi gampang amat bikin penginjilan di tempat yang sudah Kristen. Gampang amat, gua juga bisa saudara. Kalau saudara tahu masa penginjilan di tahun 1700-an itu George penginjil Protestan dia masuk, orang Afrika masih dalam kondisi budak dan barbar saudara ya. Jadi jangan bangga-banggakan pendeta-pendeta karismatik ya. Ya, pendeta-pendeta itu paling jago datang ke daerah yang sudah Kristen dan bikin penginjilan. Terus yang datang orang-orang Kristen dari gereja-gereja Protestan, dan kalian katakan kepada mereka bahwa ya inilah gereja yang sebenarnya, bisa berbahasa roh dan sebagainya. Ya, gimana? Kamu gak tahu pendeta, hampir semua daerah-daerah di dunia ini itu adalah hasil penginjilan dari misi-misi Protestan ya, saudara. Ya pendeta, jadi please lah ya. Karismatik itu baru muncul tahun 1950 oleh Dennis Bennett. Reformasi, gereja reformasi sudah berdiri semenjak tahun 1500-an oleh Martin Luther ya, dan oleh Calvin, Zwingli, dan banyak lagi yang lain. Sampai hari ini reformasi sudah 500 tahun ada di dunia tanpa berhenti, saudara ya. Pendeta, kau bacalah sejarah ya, supaya kau jangan asal asbun, jangan asal bunyi ya, mengatakan bahwa pendeta-pendeta Protestan tidak memenangkan jiwa. Bukan hanya jiwa, tapi daerah. Satu negara dimenangkan oleh pendeta-pendeta Protestan ya. Jadi janganlah kau sok-sok bilang memenangkan puluhan juta ya. Kalau mau dihitung dengan jumlah, itu orang-orang yang sudah dimenangkan oleh gereja Protestan itu miliaran, ratusan miliaran juta yang ada di dunia ini, saudara ya. Jadi please, pendeta Luga, kau tutup mulut, jangan bicara lagi, kau itu nggak tahu apa-apa. Sampai sekarang itu gereja-gereja misi, itu gereja-gereja penginjilan Protestan itu terus berkembang dengan misi-misi penginjilan ya.
Dan mungkin memang sekarang pendeta Protestan sudah tidak lagi banyak yang masuk ke daerah-daerah terpencil, karena hampir semua daerah sekarang sudah mendengar Injil. Yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Protestan sekarang adalah mereka merawat apa yang sudah ditabur, sudah bertumbuh oleh penginjil-penginjil sebelumnya. Karena firman Tuhan mengatakan ada yang menabur, ada yang merawat ya, ada yang menuai ya. Jadi please, jangan ukur pekerjaan Roh Kudus hanya dari banyaknya orang bertobat. Jangan, saudara ya, jangan. Jangan ya pendeta Lugaya, jangan. Kamu harus banyak belajar lagi tentang Alkitab ya. Alkitab ya, sayang amat ya pendeta kok bicara kayak gini, saudara. Statement yang berikutnya. Nah, kenapa mereka bisa mengkristenkan puluhan juta orang? Ya, Reinhard Bonnke, kenapa bisa mengkristenkan puluhan juta? Karena mereka berbahasa roh. Reinhard Bonnke itu berbahasa roh. Reinhard Bonnke itu bisa mengusir setan. Reinhard Bonnke itu punya penglihatan. Dia rata-rata orang bisa menerima Yesus tuh karena didatangin oleh Tuhan Yesus dan mereka terima Yesus. Dia mengatakan bahwa pendeta-pendeta karismatik ya, Bonnke, Benny Hinn dan lain-lain dapat mengkristenkan orang adalah karena mereka bisa berbahasa roh, bisa mengusir setan, punya penglihatan ya. Dan dia mengatakan bahwa rata-rata orang terima Yesus karena mereka didatangin oleh Yesus Kristus lalu terima Yesus. Saudara, untuk membantah ini saudara, mari kita baca dulu di Yohanes 20 ayat 29, saudara. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita lanjut baca ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup. Jadi saudara-saudara, iman itu, kata firman ini, itu bukan nanti kau lihat penglihatan, mujizat ya. Yesus buat mujizat supaya itu semua dicatat dan kita yang membaca Alkitab itu menjadi percaya ya. Jadi iman itu harus muncul dari pendengaran oleh firman Kristus ya saudara ya. Ya, bukan lihat mujizat, kesembuhan, penglihatan, usir setan, bukan saudara ya. Bukan dari itu, tapi dari pendengaran oleh firman Kristus. Itu yang dilakukan oleh penginjil Protestan. Tidak bikin-bikin mujizat, tidak. Tapi orang menjadi percayanya karena dengan berfirman-firman yang diucapkan ya. Malah kalau kita melihat ya saudara tentang usir setan, mari kita lihat dari Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu daripadaku ya. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan ya. Jadi wah bahaya ya, hati-hati. Bikin-bikin mujizat, hati-hati saudara. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga ya. Jadi nabi-nabi palsu akan mendatangkan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, dan apa? Menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa ya yang suka bikin KKR di tempat-tempat yang sudah Kristen? Ayo ngaku. Sudah Kristen bikin KKR di sana. Siapa mereka guys? Ya, bikin KKR itu di tempat-tempat terpencil, di pedalaman. Jangan datang ke daerah Sulawesi Utara seperti di tempat ini yang sudah gemim, semua sudah gereja sudah gereja Kristen semua di sini, bikin KKR di sini ya. Terus panggil orang, kasih minyak lah, apalah, pesembuhan lah. Ya, kami tidak butuh itu saudara. Kami itu sudah ada gereja sendiri saudara ya. Jadi hati-hati sama para pendeta-pendeta karismatik seperti Benny Hinn itu, datang ke tempat yang sudah Kristen bikin KKR. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Kalau bikin KKR, gereja kami di sini itu bikin KKR ya. Bukan tidak perlu kau dari jauh-jauh kemari datang bikin KKR. Tidak perlu, kami tidak butuh itu ya.
pendeta-pendeta kami di sini sudah cukup untuk mengajarkan kami tentang firman. Kenapa KKR? Ya emangnya kebangkitan, kebangunan rohani, kebaktian, kebangunan rohani, kenapa? Rohani kami tidur. Wow, nanti dulu bos. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ya oke, jadi kamu yang memuji-muji Bonke, Benihin, ya hati-hati ya. Ya hati-hati saudara ya. Lagi-lagi dia bertanya soal apa buah pendeta Protestan ya. Saya sudah jelaskan tadi ya bahwa pendeta Protestan itu sudah banyak sekali melakukan penginjilan di daerah-daerah yang belum Kristen ya. Dari tahun 1500-an itu sudah mulai bergerak sampai hari ini. Banyak negara seperti di Amerika, di Jepang, seperti di Afrika itu sendiri, seperti di Indonesia, itu semua hasil-hasil para penginjil Protestan saudara ya. Dan apa yang mereka telah tabur sekarang dirawat oleh pendeta-pendeta saat ini, yaitu untuk menjaga, merawat ya. Karena firman Tuhan bilang ada yang tugasnya itu menabur, ada yang merawat ya. Jadi kamu harus pakai otak baik-baik kalau mau berbicara ya pendeta ya. Jangan bilang oh enggak, mana buah dari Protestan. Kalau mau hitung jumlah ya, seperti yang saya katakan tadi, itu sudah ada ratusan miliaran juta jiwa yang telah dimenangkan oleh penginjilan Protestan pendeta. Oke? Jadi kau tutup mulut, kau tidak tahu apa-apa. Statement berikutnya dia mengatakan bahwa gereja karismatik paling ditakuti oleh orang-orang Islam ya, karena dia membaca dari satu sumber berita VOA Islam yang mengatakan bahwa ada setiap tahun jutaan orang Islam murtad masuk Kristen. Dan yang kegerakan yang paling ditakutin di Indonesia ini, saya pernah membaca VOA Islam ya, bukan informasi dari saya, VOA Islam. Yang paling ditakutin itu gereja karismatik untuk memurtadkan yang dikatakan hampir 1 juta per tahun. Bahkan ada informasi yang mengatakan 2 juta per tahun Islam murtad. Yang ditakutin oleh VOA Islam apa? Apakah gereja-gereja? Yang ditakutin gereja karismatik. What? Nggak salah. Gua masuk beritanya kok, gua lihat, gua baca beritanya. Beritanya itu saudara, itu nggak ada mengatakan bahwa setiap tahun jutaan Islam masuk Kristen. Nggak ada. Nggak ada. Berita itu hanya menjelaskan soal bagaimana Kristen karismatik berkembang di Indonesia. Dan tidak ada yang mengatakan di sana bahwa orang Islam masuk Kristen setiap tahun jutaan. Tidak ada. Hoax. Pendeta ini saudara, selain sudah nggak tahu apa-apa, hoax juga saudara ya. Dia hoax saudara ya. Saya cek beritanya, saya lihat semuanya ya. Yang ada saudara malahan itu yang takut sama gerakan karismatik itu orang Katolik dalam berita itu saudara ya. Orang Katolik. Yang mana karena banyak orang Katolik yang sudah masuk karismatik ya. Memang sih kan seperti yang saya bilang tadi, dari dulu mereka itu paling jago mengambil ikan dari dalam kolam orang lain ya. Paling jago itu saudara ya. Jadi sebenarnya saudara yang takut sama karismatik itu bukan Islam, tapi kami, orang Katolik dan orang Protestan yang memang takut sih saudara ya. Siapa juga yang nggak takut kalau di kandang mereka dimasuki oleh gembala lain ya. Ya, statement yang terakhir dari dia saudara. Inilah ya. Tunjukkan buahmu, tunjukkan kuasamu, jangan tunjukkan ajaranmu. Ajaran tuh nggak penting kalau nggak ada kuasa. Ajaran tuh jadi sampah kalau tidak ada kuasa. Oke. Ya, para pendeta-pendeta Protestan atau pendeta Injili, coba. Dia mengatakan bahwa tunjukkanlah buahmu, tunjukkanlah kuasamu, jangan tunjukkan ajaranmu, karena ajaran nggak penting kalau nggak ada kuasa. Saudara, dia nggak mengerti apa kata kuasa sepertinya ya. Injil adalah kuasa yang kami miliki ya. Gereja Protestan memiliki kuasa yaitu Injil, karena Alkitab sendiri pun mengatakan bahwa kuasa atau kekuatan Allah ialah Injil. Mari kita baca di Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, jadi Injil adalah kekuatan Allah. Itulah kuasa yang kami miliki, yaitu gereja Protestan. 1 Tesalonika 1 ayat 5.
Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, para penginjil datang ke daerah-daerah yang belum Kristen. Mereka bukan hanya berkata-kata dalam Injil, tapi juga mereka tinggal di sana, bekerja di sana, membangun sekolah. Sebagaimana sejarah Riedel dan Schwartz di Minahasa, silakan kau baca sejarah kekristenan di Minahasa. Mereka datang dari Jerman melalui Badan Penginjilan Belanda, datang ke Minahasa. Bukan hanya berkata-kata seperti di KKR, tapi mereka tinggal di Minahasa dengan orang-orang yang masih belum mengenal Kristen waktu itu. Mereka mengajar, mereka mendirikan sekolah, mereka mengajarkan orang Minahasa cara bikin kebun dan sebagainya. Itu penginjilan, itulah kekuatan yang dimiliki oleh gereja Protestan yang diberikan oleh Allah dalam kekuasaannya. Kau mau bilang kuasa itu menyembuhkan, kuasa itu penglihatan, kuasa itu mengusir setan? Wait. Baca firman. Nabi-nabi palsu akan datang menyesatkan dengan tanda-tanda, saudara. Saudara, mari saya ceritakan sedikit bagaimana sejarah gereja dunia ini, supaya kau berhenti membanggakan karismatikmu yang tidak ada apa-apanya itu, saudara, ya. Supaya kau berhenti. Saudara, gereja Protestan itu sudah ada dan menyebar ke seluruh penjuru dunia semenjak tahun 1600-an, ya. Bahkan dari 1500-an semenjak Martin Luther membantah, ya. Jadi begini, untuk mudahnya mari saya jelaskan secara singkat bagaimana Kristen tersebar di dunia, ya. Abad-abad awal tahun 30 sampai 60-an itu gereja mula-mula penginjilan oleh para rasul. Tahun 70 Yerusalem dihancurkan, Alkitab sudah selesai disusun, dan untuk 240 tahun berikutnya orang Kristen menyebar dalam penganiayaan Roma, saudara, ya. Gereja berada di bawah kekerasan Roma. Abad berikutnya, yaitu setelah masa penganiayaan orang Kristen oleh Roma, kemudian itu gereja berada di bawah kekuasaan Roma, yang dimana periode ini dimulai semenjak pertobatan Kaisar Konstantin I menjadi Kristen, dan Kristen kemudian dimulai dengan sistem kepausan dalam periode ini yang berada di tahun 312 sampai 400-an, saudara. Kemudian ada periode di mana gereja di abad pertengahan, ya, itu tahun 529 sampai tahun 1200-an, ya. Masa di mana para paus hidup dalam ketamakan, terlibat politik, korupsi, dan terlibat dalam perang salib untuk merebut daerah-daerah Islam, dan berakhirnya kekuasaan Romawi, yang mana itu berujung pada abad ke-15. Dan saudara, maka dimulailah pada abad 15 gereja Protestan, ya, di mana itu tepatnya tahun 1517 oleh Martin Luther, dan kemudian dilanjutkan oleh para reformis-reformis seperti Johannes Calvin, Ulrich Zwingli, dan lain-lain yang ada, saudara, ya. Dan semenjak tahun-tahun itu gereja reformasi mulai mendirikan badan-badan penginjilan yang menyebarkan para misionaris Protestan ke seluruh dunia. Mereka mengajar, mendirikan fasilitas-fasilitas dan jemaat-jemaat, dan terus berbuah sampai hari ini, saudara, ya. Sudah 500 tahun lebih. Dan kalau kita mau lihat secara spesifik, itu di Amerika itu diinjili oleh para penginjil Protestan dari Eropa. Di Jepang oleh Katolik tahun 1500-an. Di Cina oleh Robert Morrison tahun 1834. Dia adalah penginjil Protestan. Di Indonesia itu Kristen masuk abad ke-7 oleh para misionaris Jerman, utusan Belanda, ya. Utusan Badan Penginjilan Belanda. Dan di Afrika oleh George Smith tadi tahun 1737 sebagai misionaris Kristen pertama. Lihat, saudara, ya. Hampir seluruh dunia ini dimasuki oleh penginjil-penginjil Protestan. Ya, saudara, di mana karismatik? Paling tinggi kita kenal karismatik di Australia, ya. Australia. Itu pun di sana masih ada Protestan. Bahkan berkemungkinan besar yang masuk pertama kali itu Katolik di sana, ya. Nanti ada perkembangan oleh gereja karismatik. Jadi, ya, bagaimana karismatik muncul tahun 1950, ya. Dan mulai menginjil di era-era itu. Dan di saat itu hampir semua daerah termasuk Afrika yang didatangi Bonnke sudah Kristen. Ya, mereka muncul di tempat-tempat yang sudah Kristen. Ya. Dan malah mulai menjadi banyak perpecahan saat mereka muncul.
Kemudian mereka melakukan KKR, ya, dan menarik anggota-anggota gereja-gereja lain masuk ke dalam aliran mereka. Dan saudara, intinya aliran karismatik ini gak sehebat kata si Ucok ini, ya. Jadi intinya saudara, gereja karismatik itu gak sehebat yang dikatakan oleh pendeta Luka ini, saudara, ya. Dan saudara, kamu tahu pendeta Bonke hartanya berapa saat dia meninggal? Kamu tahu bagaimana kekayaan Benny Hinn? Kamu tahu bagaimana kekayaan pendeta-pendeta karismatik ini? Wah, kekayaan mereka luar biasa. Pendeta Protestan tidak kaya, saudara, karena setiap persembahan jemaat itu disentralisasikan ke kantor pusat dan dibagi secara merata menjadi gaji para pendeta, ya, digaji sama rata semua, ya. Kemudian uang itu juga dipakai untuk pembangunan rumah sakit, gaji untuk guru-guru di sekolah-sekolah gereja Protestan, banyak lagi fungsi-fungsi dari uang itu yang dipakai untuk pelayanan, ya. Tidak seperti gereja-gereja karismatik, semua persembahan dimakan habis oleh pendeta, ya. Ada yang naik jet pribadi, bikin rumah seperti istana. Pendeta Protestan tidak seperti itu, ya. Semua uang persembahan jemaat dikumpul bersama menjadi gaji para pendeta secara bersama, dibangun pos-pos pelayanan seperti ada pendidikan, kesehatan, ya, dan banyak lagi uang yang dipakai oleh persembahan jemaat Protestan untuk kepentingan pelayanan, ya, tidak memperkaya satu pendeta. Oke? Jadi please lah pendeta Luga Tambunan, berhenti mengoceh, ya. Berhenti kamu mengoceh, ya, Cok. Oke? Saya Patrismi undur diri. Semoga Tuhan memberkati kamu dan mengampuni kamu, dan mengampuni kita semua dalam dosa-dosa kita yang mungkin saya juga telah menyinggung perasaan kamu. Saya minta maaf, ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Damai di